Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Presiden Joko Widodo merespon wacana dirinya akan menjadi penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung. Usai meninjau Rumah Sakit Umum daerah Konawe, Presiden Jokowi bilang wacana untuk jabatan Dewan Pertimbangan Agung di Kabinet Prabowo Gibran masih terlalu dini untuk dibahas. Jokowi bilang saat ini dirinya masih menjabat sebagai presiden selama 6 bulan ke depan. Ini saya itu masih jadi presiden sampai masih 6 bulan lagi loh. Masih presiden sekarang ini. Ya sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan. Pak Presiden, kalau terkait masalah pembangunan Politisi PKB Daniel Johan menilai wacana Dewan Pertimbangan Agung yang disiapkan untuk Jokowi usai pensiun perlu dipertimbangkan karena selain harus mengubah undang-undang, penambahan institusi harus mempersiapkan anggaran baru. Mau dibentuk kembali itu akan menguras kembali anggaran yang sangat terbatas ini. Sementara begitu banyak program penting yang harus diwujudkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Dewan Pertimbangan Agung pada masa pemerintahan Pak Harto setelah itu dihapus karena pertimbangan tidak efektif. Nah, lalu pada zaman Pak Jokowi dibentuklah One Team Press. One Team Press pun banyak yang melihat tidak efektif. Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik tawaran jabatan penasihat Prabowo untuk Jokowi. Ujang bilang konsep Dewan Pertimbangan Presiden adalah konsep masa Orde Baru dan sudah dihapus di era reformasi. Ujang menilai pembentukan Dewan Pertimbangan Agung harus dikaji efektivitasnya karena dari struktur ketatanegaraan harus merevisi undang-undang. Itu Dewan Pertimbangan Agung itu adalah struktur ketatanegaraan di masa Orde Baru dan itu hilang ketika masa reformasi. Masa iya dikembalikan lagi gitu ya di masa reformasi ini kepada struktur ketatanegaraan di masa Orde Baru dulu. Bukankah itu kembali gitu? Ya mungkin niatnya baik, mungkin niatnya bagus. Pak Bambang Susatyo ingin mengakomodir Pak Jokowi ya sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung, artinya sebagai penasehat presiden di situ. Soal wacana tawaran jabatan untuk Joko Widodo sebagai penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo, kita bahas bersama sejumlah narasumber. Sudah ada Wasekjen Partai Amanat Nasional, Saleh Daulay, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, dan pengamat politik BRIN Siti Zuro. Selamat sore Bang Deddy, Pak Saleh, dan Ibu Siti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mbak Siti, Bung Saleh. Saya ke Pak Saleh dulu. Pak Saleh, ini wacananya muncul tawaran jabatan untuk Pak Jokowi sebagai penasihat khusus untuk presiden terpilih. Sebenarnya seperti apa wacana ini kalau ada di kalangan Koalisi Indonesia Maju? Sudah sejauh Jadi sebetulnya ya inti daripada tawaran ini menurut saya adalah bagaimana agar Pak Jokowi setelah nanti purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, pikiran-pikirannya kemudian kontribusinya bagi bangsa dan negara ini masih bisa dirasakan. Jadi karena itu harus ada saluran resmi yang mungkin bisa dijadikan sebagai sarana beliau untuk katakanlah mengurai pokok-pokok pikiran tersebut. Nah, salah satu mungkin yang jadi bahan pertimbangan sekarang ini adalah dengan membuka satu pintu yang baru yang namanya DPA atau pintu yang sebetulnya sudah ada zaman dulu ya, itu Dewan Pertimbangan Agung. Nah, masalahnya tadi memang kalau itu dibuka lagi tentu tidak mudah karena memang harus ada revisi-revisi terkait dengan aturan perundang-undangan kita yang berkenaan dengan hal ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, bisa jadi memang pikiran-pikiran seperti ini itu dibuat bukan hanya atas dasar pikiran pribadinya Pak Prabowo sendiri, tetapi juga mungkin sudah mendengar ada masukan-masukan dari pihak-pihak lain yang memang melihat bahwa Pak Prabowo ini harus betul-betul
didekatkan pokok pikirannya dengan Pak Jokowi dalam rangka melanjutkan estafet pembangunan yang sudah berhasil dan dicapai hari ini. Sebab ide dan gagasan yang ditawarkan oleh Pak Prabowo ketika Pilpres kemarin itu adalah melanjutkan apa yang sudah ada saat ini dan juga melengkapi apa-apa yang perlu dilengkapi sehingga gagasan dan pembangunan yang sudah dirancang oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini bisa berkelanjutan dan memberikan dampak dan manfaat yang luas bagi kepentingan masyarakat kita. Jadi ini yang saya kira menjadi ide awalnya ya, titik awal kenapa kami tangkap usulan seperti ini. Oke, saya ke Bu Siti. Bu Siti, bagaimana Anda membaca wacana ini? Apakah ini bagian menjadi balas jasa Prabowo atau sekedar ketergantungan dari Prabowo Subianto ke Pak Jokowi? Ya, mungkin pertanyaan mendasarnya adalah apa urgensinya, apa relevansinya, dan apa signifikansinya mengusulkan gitu ya Pak Jokowi untuk duduk di Dewan Pertimbangan Agung. Ini kan institusi negara, jadi kelembagaan baru nanti artinya. Lah tentu ini harus dikaitkan dengan ketatanegaraan kita. Pak Jokowi ini saat ini sudah duduk di RI 1, top top kekuasaan tertinggi sudah. Masa kita downgrade gitu untuk menjadi apapun gitu Pak Purnabakti nanti. Jadi menurut saya mungkin bukan itu ya, melanjutkan tidak identik atau sama dengan gitu ya, menempatkan tetap Pak Jokowi ada di ketatanegaraan itu dan di posisi tertentu dan memberikan terus-menerus secara formal gitu ya, institusional. Tidak seperti itu juga membacanya kalau menurut saya. Jadi tentu ini akan menjadi satu presiden yang tidak positif karena pemilu nanti lalu juga akan terjadi perubahan-perubahan institusi yang terkait dengan ketatanegaraan kita. Karena apa? Sebetulnya birokrasi kita ini sudah sangat gembung gitu ya, sangat gemuk. Sementara ada obsesi yang luar biasa bahwa negara bangsa ini harus memiliki gitu ya birokrasi yang kelasnya itu dunia gitu kan. Kalau berkelas dunia artinya apa? Kaya fungsi gitu ya, bukan kaya struktur. Jadi miskin struktur tapi kaya fungsi. Ini yang kita harapkan ke depan. Tentu dengan posisi Pak Jokowi tadi kan sudah diulang-ulang oleh Pak Jokowi. Ya. Saya ini masih presiden, 6 bulan ke depan masih presiden. Jadi yang gopoh-gopoh ini siapa sebetulnya? Yang sibuk sendiri ini siapa? Sementara Pak Jokowi juga merasa dirinya masih menjalankan tugas yang sangat besar saat ini sebagai RI 1. Gitu. Lalu menurut Anda wacana ini muncul atas dasar apa, Bu Siti? Ya, tentu ya penghargaan kepada Pak Jokowi gitu ya. Jadi orang Indonesia itu punya ewo pekewo, punya tata krama gitu ya, punya keinginan untuk bagaimana orang yang dianggap itu sosok yang dianggap mungkin sudah sangat berjasa dan sebagainya tetap harus ada dan mendampingi, mengawal seperti itu, physically konkret kan gitu. Padahal tidak harus seperti itu. Ini mengelola negara soalnya. Ini mengelola negara, ada ketatanegaraan kita yang tentu harus dipatuhi dan ditaati gitu ya, untuk secara konsisten dilaksanakan. Karena kalau tidak nanti menjadi presiden yang tidak positif ke depan, bahwa setiap pemilu kita akan mengubah-ubah, akan katakan gitu ya, menata kembali apapun. Padahal ini kesinambungan saja sebenarnya. Baik, saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, kalau menurut Anda membacanya seperti apa nih? Wacana jabatan khusus sebagai penasihat khusus Presiden terpilih. Ya, saya tadi memang sama ya dengan Bu Zuhro ya, urgensinya apa. Tapi ada dua hal. Kita harus memahami kondisi psikologis Pak Prabowo ini sebagai kondisi orang yang merasa berutang budi. Ya, beliau sedang tersandra. Ada pepatah Cina kuno mengatakan ketika Anda menerima kebaikan orang lain, Anda akan kehilangan kemerdekaan. Nah inilah yang hari-hari ini kita lihat sekarang Pak Prabowo sibuk mikirin, gua balas budinya ke Pak Jokowi gimana ya? Sehingga muncullah ide membuat tempat yang namanya DPA, yang sudah kita hapus dari Undang-Undang Dasar melalui perubahan keempat.
Ya, jadi ini kan itu tadi psikologi tersandra, utang budi, saya nggak sibuk mikirin itu. Lalu yang kedua, psikologi tersandranya ini utang budi, muncul lagi wacana kabinet sampai 40 kursi. Ini problem, ya, masalah orang yang merasa berutang budi sehingga harus mengembalikan kebaikan orang dan pada akhirnya kehilangan kemerdekaan, setback. Nah, yang kedua, ini koalisi Indonesia Maju harusnya ganti nama jadi koalisi Indonesia Mundur atau koalisi Indonesia Muter-Muter. Karena apa? Yang namanya DPA itu adalah masa lalu kita, koreksi kita terhadap kelembagaan yang tidak efektif pada pemerintahan Orde Baru. Sekarang kita mau balik lagi, malah mau mengubah undang-undang dasar tuh dengan mengembalikan DPA. Besok kejutan apa lagi yang akan kita dapat? Apakah mau ada Pangkom Katib lagi, mau dwi fungsi ABRI lagi, mau bredel-membredel lagi? Ini apakah ada romantisme masa lalu di Pak Prabowo sehingga ingin mengembalikan simbol-simbol Orde Baru ini kembali lagi ke ruang publik? Nah, dua hal itu kalau menurut saya. Pertama ada problem hutang budi balas jasa, ya. Dan yang kedua bisa jadi ada romantisme masa lalu karena saya tidak melihat urgensinya untuk masa depan. Nggak ada tuh. Kalau saran saya daripada bikin DPA untuk mikirin Pak Jokowi, ya udah diperpanjang 2 tahun aja Pak Jokowi, Gibran istirahat dulu, nanti tahun ketiga baru masuk. Oke, ditahan sampai di situ. Pak Saleh, gimana Anda meresponnya? Dibilang untuk balas jasa, utang budi, atau romantisme masa lalu? Ini flashback. Menurut Anda? Ya, saya kira bahasanya nggak seperti itulah ya, karena Pak Jokowi ini dengan Pak Prabowo, periode pertamanya Pak Jokowi itu mereka berseberangan. Kemudian pada periode keduanya Pak Jokowi, di mana Pak Prabowo bergabung. Jadi antara kedua tokoh ini sebetulnya adalah pernah berteman, bersahabat, tapi mereka juga pernah katakanlah saling mengkritik dan saling memberikan masukan. Nah karena itu secara jujur itu di banyak tempat Prabowo menilai bahwa kinerjanya Pak Jokowi itu sebetulnya sangat baik dan berhasil. Nah, beliau ingin memajukan ini, lebih memperluas lagi kemajuan-kemajuan yang dicapai. Dan karena itu basis-basis yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi itu tetap harus dilanjutkan. Dalam konteks itulah perlu ada kontinuitas komunikasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu. Nah, sebetulnya formulasi yang ditawarkan itu kan bukan hanya DPA. Jadi kemarin tuh ada juga usulan membentuk apa yang disebut dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional itu adalah gabungan dari partai-partai koalisi dan juga para pendukung, di mana nanti di sana Pak Jokowi ditempatkan sebagai pemimpinnya gitu. Dengan begitu nanti masukan-masukan dari berbagai pihak yang ada di lingkaran katakanlah pendukung Pak Prabowo itu menjadi sistematis dan sinergis ya dengan apa yang ada di pemerintah. Nah, kalau itu dia tidak perlu ada merubah undang-undang karena itu sifatnya memang di luar pemerintahan begitu. Jadi ini juga menjadi salah satu alternatif. Alternatif yang lain kemarin itu kan sempat ada usulan dan sekarang saya kira wacana itu masih ada membentuk Presidential Club misalnya seperti itu. Nah, Presidential Club itu juga sebetulnya adalah contoh-contoh tawaran alternatif di mana kita bisa menempatkan Pak Jokowi untuk masuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dari agenda-agenda yang akan dilakukan oleh pemerintahan ke depan. Nah, termasuk diantaranya yang terakhir itu mungkin yang perlu dipikirkan oleh banyak pihak itu adalah bagaimana Jokowi katakanlah dimasukkan atau diakomodasi dalam salah satu lingkungan partai politik yang sekarang sudah mendukung Pak Prabowo. Jadi semua alternatif-alternatif ini sebetulnya adalah pilihan-pilihan yang belum final. Belum final, ini sifatnya masih usulan tawaran dan menunggu komentar dan pendapat dari pihak-pihak lain yang menunggu respon publik juga mungkin ya. Baik, kita masih akan membahasnya. Lalu seberapa efektifkah wacana jabatan yang akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo setelah purna tugas? Kita masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Wacana jabatan
Presiden Jokowi usai purna tugas sebagai penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Masih kita bahas. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, tadi sepertinya sudah banyak yang ingin Anda sampaikan. Menurut Anda, terkait dengan wacana ini, Anda melihatnya Prabowo ketergantungan untuk mendapatkan masukan atau insight dari Jokowi atau seperti apa? Saya udah bilang tadi, psikologinya Pak Prabowo ini sekarang adalah, ya ini kan payback time gitu loh. Bagaimana mengembalikan jasa baik yang sudah diberikan Presiden Jokowi sehingga beliau bisa menang mudah, menang mutlak. Itu kan masalah psikologinya gitu loh. Jadi sehari-hari ini tentu akan pusing Pak Prabowo bagaimana naruh Pak Jokowi dalam situasi yang terhormat. Dan saya tidak percaya ini cuma usulan. Nggak mungkin seorang Pak Prabowo melemparkan usulan tanpa diskusi yang mendalam. Ini kan testing the water gitu loh. Dan saya tadi mendengar jawaban Pak Jokowi, dia juga tidak nolak gitu. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Siti. Pak Jokowi itu sudah primus inter pares. Undang-undang konstitusi kita sudah memberikan beliau 10 tahun untuk melakukan apapun yang terbaik yang bisa beliau lakukan. Rakyat sudah memberikan kesempatan. Kalau sekarang Pak Prabowo tidak menganggap bahwa dia sendiri tidak punya cukup kemampuan untuk menjalankan lebih cepat, lebih baik dari Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi harus ada secara formal terus dalam pemerintahan, ini kan kacau. Kalau menurut saya gitu. Jadi ini adalah gagasan-gagasan atau katakanlah kegaduhan yang dimunculkan untuk mentes psikologi publik bagaimana nih mengatasi masalah menempatkan Pak Jokowi gitu. Dan ada ini korelasinya dengan back mind Pak Prabowo. Karena misalnya tadi yang disebut itu apa namanya, contoh misalnya ada rencana barisan nasional atau apa. Ini kan kayak sekber Tapi kan tadi disebutkan juga untuk melanggengkan keberlanjutan program dari pemerintahan Jokowi sebelumnya agar bisa terkorelasi. Semua isu kampanye program yang disusun oleh Pak Prabowo itu logikanya kan lanjutan dari program yang disusun oleh Pak Jokowi. Ya. Pak Prabowo itu kan dari Pak Jokowi. Lalu kenapa tiba-tiba Pak Prabowo merasa tidak percaya diri kalau Pak Jokowi tidak ditempatkan pada satu lembaga formal, maka beliau akan kesulitan meneruskan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi, atau dia tidak merasa percaya diri, program-program itu tidak akan terlaksana tanpa Pak Jokowi. Kalau hanya minta masukan, Mbak, anytime Pak Prabowo bisa menelpon Pak Jokowi. Bisa ngundang Pak Jokowi ngopi, ngeteh di depan istana, seperti yang sering dilakukan Pak Prabowo. That's not the problem. Oke, kami tangkap Bang Deddy. Saya ke Bu Siti. Bu Siti. Bentar, bagaimana menempatkan Pak Jokowi pada posisi formal pemerintahan? Saya nggak tahu apakah karena itu rasa tersandra Pak Prabowo atau memang keinginan Pak Jokowi juga karena beliau nggak bantah gitu loh. Oke, saya ke Bu Siti. Bu Siti, ini disebut bahwa Pak Prabowo bisa jadi tidak percaya diri, tersandra. Menurut Anda, seberapa besar Pak Prabowo ini bisa bebas dari pengaruh Joko Widodo di pemerintahan selanjutnya? Ya, ini kan kerjasama ya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo menjadi Menhan gitu ya, dan selanjutnya mencalonkan, mengusung, bahkan mendukung gitu ya, dan ternyata berhasil gitu ya. Tentu ini secara politik, dari perspektif politik kita bisa menerjemahkan sebagai satu hubungan gitu ya, relasi yang politically gitu ya, tentu ini politically simbiotik ya. Jadi kerjasama yang secara politik itu saling menguntungkan sebetulnya itu ya. Koalisi dibangun seperti itu. Opsi-opsi yang diberikan, mulai ada presidensial club sebelumnya, bahkan ada Barnas ya, Barisan Nasional yang akan dihuni oleh partai-partai politik banyak dan sebagainya, oleh relawan dan sebagainya gitu ya.
dan terakhir ini ada DPA dan Pertimbangan Agung, itu semua sebetulnya adalah ingin menunjukkan gitu ya atensi khususnya dari Pak Prabowo dan sekitarnya kepada Pak Jokowi. Sah-sah saja, cuman sejauh mana dampaknya ketika usulan-usulan itu berhimpitan atau menyentuh gitu ya ketatanegaraan kita. Itu masalahnya. Tapi Anda setuju tidak kalau dibilang ada ketergantungan dalam kaitan memberikan masukan, memberikan insight di pemerintahan yang baru? Karena dinilai Pak Prabowo tidak percaya diri atau tersandra. Anda setuju tidak? Saya kurang setuju. Karena Pak Prabowo adalah sosok yang dari awal itu mandiri sebetulnya. Sosok yang dari awal mandiri, sosok yang dari awal fighter gitu ya, orang yang berjuang gitu ya, baik di tentara maupun di Partai Gerindra, sampai ikut pemilu berkali-kali sebagai cawapres, sebagai capres 3 kali gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa dia bukan tergantung gitu sebetulnya. Hanya dalam konteks ini gitu ingin mungkin menunjukkan secara eksplisit dan ekspresif gitu ya bagaimana terima kasihnya dan sebagainya. Oke, berarti Anda setuju kalau disebut sebagai balas jasa atau balas budi? Singkat. Ya, saya tidak ingin menegaskan sesuatu yang tegas ya. Sudah sangat clear. Jadi it goes without saying bahwa itu jelas ya. Makanya politically symbiotic tadi itu munculnya politically symbiotic. Jadi hubungan yang saling tentunya bukan tergantung, tapi ya seperti itu pola relasi dalam kepentingan politik kan gitu ya. Jadi menurut saya tidak perlu dijelas-jelaskan gitu. Nah, cuman masalahnya yang kita pikirkan adalah dampaknya ketika harus menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung. Ketika Dewan Pertimbangan Agung dihidupkan kembali, itu kan anggotanya bukan hanya satu gitu, banyak. Lah bagaimana mengarrange itu lagi dan sebagainya. Baik, saya ke Pak Saleh terlebih dahulu. Pak Saleh, bagaimana Anda merespon kalau disebut tadi oleh Bang Deddy, Pak Prabowo tidak percaya diri, masih ada ketergantungan, dan juga tersandra? Ya, saya melihat bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang mantan tentara militer yang sudah memimpin pasukan ya dari bawah. Sampai akhirnya beliau menjadi seorang jenderal. Jadi kalau ditanya soal kepemimpinan dan kepercayaan diri, saya kira itu tidak perlu diragukan lagi. Jadi kalau masih disebut bahwa beliau itu orang yang tidak percaya diri, itu kita menafikan keberadaan dan eksistensi kaderisasi di di militer kita gitu. Di mana kita tahu bahwa jenderal-jenderal di militer kita ini juga orang-orang hebat, orang-orang yang percaya diri dan yang sudah saya katakan lulus dari sisi leadership dan kepemimpinan. Jadi karena itu ini sudah terjawab ya otomatis dari. Belum lagi kepercayaan diri Pak Prabowo itu dibuktikan dengan beliau mendirikan partai politik yang namanya Gerindra. Nah, Gerindra ini sekarang adalah partai ketiga terbanyak perolehan pemilu yang lalu di kursi legislatif. Dan sebelum-sebelumnya beliau juga sudah ikut dalam percaturan politik nasional. Beliau itu sudah memimpin partai ini, saya kira dengan cukup keberhasilan, di mana di daerah-daerah juga banyak calon legislatif yang menjadi legislatif. Kemudian calon-calon eksekutifnya juga sudah memimpin di eksekutif. Jadi karena itu dari sisi kepercayaan diri nggak ada kurangnya dan bisa dibuktikan sendiri di Partai Gerindra. Menurut pengamatan dan juga pendengaran kita dari teman-teman yang aktif di sana, Pak Prabowo itu ya cukup sangat-sangat percaya diri ya memimpin partai itu dan dia sangat disegani, dihormati dan tentu dianggap orang tua bagi seluruh kader-kadernya di seluruh Indonesia. Jadi ini saya kira sesuatu yang sangat jauh dari apa yang disampaikan bahwa beliau kurang percaya diri. Baik, kemudian apakah ini adalah bagian daripada balas budi dan seluruhnya? Saya kira bukan pada sisi itu sebetulnya, tapi lebih pada sisi keberlanjutan program. Di mana memang sejak kampanye dari awal Prabowo Gibran itu selalu mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari keberlanjutan program pemerintah yang sedang dilaksanakan saat ini. Dari berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh TKN Prabowo Gibran, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi
selama 10 tahun terakhir ini menunjukkan hasil yang betul-betul membawa dampak positif bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena itu perlu dilanjutkan. Nah, supaya komunikasinya itu tetap intens secara formal maupun informal, maka perlu dibentuk semacam lembaga seperti ini. Dan ini kan sekali lagi belum final, ini masih tawar. Kemudian yang berikutnya perlu diketahui bahwa Pak Prabowo itu berpikirnya bukan jangka pendek 5-10 tahun, tapi beliau itu sebetulnya yang dipikirkan adalah tahun emas, di mana Indonesia nanti generasi emasnya itu akan bangkit pada tahun 2045. Baik, saya ke Bang dalam Deddy. proses ini Kami tentu cukup tangkap. Diperlukan orang-orang yang betul-betul ya bisa bekerja sama secara baik dengan Pak Prabowo. Tentu salah satunya ya adalah Pak Jokowi gitu. Baik, kami tangkap. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, jika wacana ini akan terus mengemuka setelah sebelumnya Presidential Club yang kita tahu, menurut Anda seberapa efektif nanti terkait dengan penasihat khusus Presiden terpilih di Dewan Pertimbangan Agung? Ya, nggak ada untung-untungnya, yang ada hanya melambatkan. Makanya ini bukan koalisi Indonesia Maju, tapi Indonesia mundur. Karena berpikirnya ke belakang terus, bahwa keberlanjutan berarti Pak Jokowi ada dalam pemerintahan. Kalau betul Pak Prabowo itu percaya diri, sudah kasihan Pak Jokowi, biar aja balik ke Solo berkebun. Kan beliau setiap saat bisa dipanggil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau beliau percaya diri, ngapain ditambahin 40 kementerian? Jadi sampai 40. Logikanya begini, Mbak. Banyak lembaga dibentuk oleh Pak Jokowi, ya. Sampai 5 tahun, itu banyak yang sampai sekarang anggarannya juga belum jelas. Misalnya badan ekonomi kreatif. Sampai sekarang saya nggak tahu tahun keberapa baru dapat tuh nomenklatur anggaran dari APBN. Dia numpang ke Kementerian Pariwisata. Nanti ini gimana lagi anggaran dari Setnek? Jadi apakah kita mau jadi orang munafik, hanya bersilat lidah, atau kita langsung bicara substansi? Karena apa yang disampaikan Daulay dari tadi itu kan cuma lip service kalau menurut saya. Kalau betul Pak Prabowo itu percaya diri, kalau betul Pak Prabowo percaya programnya itu semua adalah kelanjutan dari Pak Jokowi, udah jalan aja, nggak usah seret-seret Pak Jokowi. Itu satu. Kita masih akan nantikan tentunya seperti apa nanti wacana terkait dengan penasihat khusus Presiden terpilih di Dewan Pertimbangan Agung. Terima kasih Bang Deddy Sitorus, Pak Saleh Daulay, dan juga Ibu Siti Zuro sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang atas perspektifnya sore ini. Selamat sore.